makin sukses lagi, apa ya, makin banyak teman, makin banyak sahabat yang bisa saling support juga. Apa lagi ya, banyak sih sebenarnya sih, makanya pengennya sih semua harapan terkabul. Agama. Kan lu memperbaiki ini ke depan. 17 tahun Al sudah diizinin sama ayah pacaran nggak? Dari dulu kok udah. Dilayangkan oleh pihak yang sedang sekarang menggugat, apa yang mau digugat gitu. Pokoknya gini aja udah. Kita kan Yang sini penting kan, ada ponakan saya sembuh. bukan, kita kan dunia hukum gitu kan. Kita juga mesti menghargai para penegak hukum gitu kan. Kalau kita penegak hukum kita main-mainkan juga tidak boleh, karena kan kita negara demokratis ya, bukan negara yang maksudnya pemimpinnya juga bukan raja yang misalkan ini dihukum potong, dihukum cambuk atau gitu, bukan seperti itu. Jadi mesti pilah-pilah dulu apa ya kalau mau mengajukan, melayangkan, oh saya tidak suka ini, oh saya tidak suka itu, apa. Kita harus realistis aja. Entah alasan apa yang membuat Nazar dan Musdalifah tak ingin berurusan terlalu panjang dengan RS yang telah merawat sang keponakan selama 9 hari. Baginya kesembuhan dan kesehatan DR lebih penting daripada harus memperkarakannya. Tetapi tidak begitu bagi Haris yang notabene adalah ayah kandung DR. Baginya hukum tetaplah harus ditegakkan meskipun baik Nazar maupun Musdalifah tak mensupport atas tuntutannya, yaitu dengan meminta uang ganti rugi sebanyak setengah miliar rupiah atas membusuknya kaki sang anak. Lantas benarkah akibat adanya silang pendapat ini telah terjadi sebuah konflik internal di dalam keluarga Nazar dan Musdalifah? Nggak ngedukung kan, saya udah bilang saya nggak ngedukung. Kalau saya ngedukung saya terus dong main pun. Kan tadi saya jawabnya yang penting anak ponakan saya sembuh. Saya nggak mau banyak bicara. Apa ya? Kalau setahu aku sih rumah sakit sih menangani orang yang sakit. Kita datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan seseorang. Ya diagnosanya ya benar lah. Ya rumah sakit ya. Paling rumah sakit nanti pun akan. Tapi diperiksa. Paling rumah sakit nanti akan menjawab begini, kenapa dibawa ke sini dong? Kalau tidak sesuai dengan keinginan Anda, kenapa tidak dibawa dengan yang sesuai keinginan Anda? Pasti orang akan begitu berpikiran. Oke. Itu belum inilah intinya, kalau itu karena ini adalah anak saya gitu kan. Saya juga tidak mau melibatkan orang lain walaupun memang dia bibinya, tapi sidang ini anak saya yang merasakan gitu kan. Jadi Anda jangan melibatkan mereka lah. Ini saya yang merasakan langsung apa yang dirasakan oleh anak saya. Di saat nama Nazar dibawa-bawa dalam kasus hukum pidana dugaan tindakan malpraktik, penyanyi sensasional Syahrini pun ternyata kini harus berhadapan dengan kasus hukum. Memiliki usaha karaoke sebagai bentuk investasi, siapa sangka jika usaha Syahrini ini tengah mengalami masalah. Pasalnya, tempat usaha karaoke Syahrini yang ada di salah satu mal di kawasan Tangerang digerebek pihak Pemda. Lantas, ada apa sebenarnya dengan usaha karaoke Syahrini tersebut? Benarkah jika tempat usaha itu telah melanggar 4 Perda Kota Tangerang hingga harus mengalami penggerebekan dan penutupan? Posisi saya lagi di dalam roomnya, baru hampir 30 menit, baru 4 lagu lah, belum sampai selesai. Saya booking kamarnya yang 1 jam, free 1 jam. Jadi harganya 55.000, jadi 67.000. Kalau untuk kejadiannya itu jam 11 malam, tanggal 21 malam minggu. Saya suruh keluar sama SPG pegawainya Syahrini. Waktu itu saya langsung keluar aja. Cuma pada lagi rame banget kan malam minggu, banyak pengunjungnya juga. Saya langsung keluar. Tapi saya nggak cari tahu lagi masalahnya itu apa. Penutupan karaoke milik Princess Syahrini itu sendiri dilakukan karena dianggap telah melanggar 4 peraturan daerah atau Perda sehingga izin yang dikeluarkan harus bersyarat.
Dan 4 peraturan yang dianggap telah menyalahi aturan adalah Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah, Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin gangguan, serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang ketertiban umum. Lalu kemana Syahrini yang masih tak bisa dikonfirmasi terkait penggerbekan usaha karaoke-nya itu? Kalau untuk saya pribadi sendiri, saya kurang tahu kalau untuk minuman ya, saya kurang tahu. Cuma kalau untuk makanan kayak jus, semacam kayak itu saya tahu. Cuma kalau untuk minuman saya nggak kurang tahu. Ngelihat kejadiannya. Kalau kejadian pas dia ngangkatnya sih siang ya, kalau ngangkatin kayak Oh siang ngambilnya. Tapi kalau tutupnya malam. oh Pol PP. Itu garis itunya polisi. Polisi juga. Ada polisi juga. Kenapa family? Karena memang anak kecil, keluarga boleh datang. Desainnya juga tidak gelap, tidak remang-remang. Dan ini semuanya terang sekali. Dan penataan dari ruang ke ruang juga memang seperti di rumah ya. Supaya juga bisa merasakan bahwa bukan sedang di karaoke di mall-mall gitu ya. Ini adalah impianku dan adikku bisa mewujudkannya, alhamdulillah. Seperti apa pesta kejutan Ahmad Al-Ghazali yang tadi malam genap berusia 17 tahun? Benarkah jika ada kado istimewa yang Al dapat dari Ariel Tatum dan Pevita Pierce? Dan inilah kisah Ahmad Al-Ghazali, idola baru di tanah air yang hari ini genap berusia 17 tahun. Memasuki usia Sweet 17 yang dinanti oleh kebanyakan para remaja, seperti apa keseruan pesta kejutan ulang tahun Al tadi malam yang dibuat oleh para sahabatnya yang tergabung dalam sebuah geng bernama Tim Jorok? Benarkah penampilan Al habis diacak-acak para sahabat karibnya dengan menggunakan terigu, kecap, telur, dan juga kue ulang tahun? It's your birth. Gue bumbuin coy, gue bumbuin. It's your Ya pokoknya apa yang gue rapin semua terkabul. Amin. It's your birth. It's your Aku senang walaupun mereka semua besok sekolah kan ya. Ujian ya? Masuk pagi. Tapi mereka udah niat mau bikin jelek Al kata itu yang sana. Hah? Mereka udah niat mau bikin kayak gini Al katanya. Lu kayak gitu. Yang itu masih ganteng tuh. Aksi ceplok-menceplok telur hingga kecap dan terigu memang mewarnai keseruan di acara surprise party Al-Ghazali tadi malam. Lantas, apa harapan dan keinginan Al di pertambahan usianya? Benarkah Al siap hidup mandiri dan tak ingin lagi bergantung kepada kedua orang tuanya? Lantaran kini kabarnya Al adalah salah satu artis muda berpenghasilan fantastis di negeri ini. Lalu bagaimana dengan urusan asmara? Benarkah di momen 17 tahun ini Al akan menentukan siapakah wanita yang mampu membuat hatinya luluh lantah pasca ia dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Ariel Tatum, Pevita Pierce, dan juga Citra Aulia Marwan? Dia bisa di DJ Liga Nasional, makin sukses lagi. Makin banyak teman dan banyak sahabat yang bisa saling support juga.
pagi ya, banyak sih sebenarnya sih. Makanya pengennya sih semua harapan terkabul. Agama. Kan lu memperbaiki ini ke depan. 17 tahun Al sudah diizinin sama ayah pacaran nggak? Dari dulu kok udah. Bahagia karena mendapat perhatian dan cinta dari sejumlah sahabat di momen pertambahan umur memang menjadi kado terindah. Tetapi kemanakah sosok Maya Estianty dan Ahmad Dhani sebagai orang tua? Benarkah jika baik Maya maupun Dhani telah menyiapkan sebuah kado kepada putra sulungnya itu, meskipun mereka tak nampak di momen surprise party tadi malam? Dan benarkah pula jika keputusan Al untuk hijrah dari kediaman Ahmad Dhani ke rumah sang bunda Maya Estianty adalah bentuk kedewasaan Al atas adanya sebuah pilihan. Besok. Tadi kan aku dari rumah bunda, pulang jam 11. Langsung baca selamat, Maya sih belum.